Halo Sobat PWM, this is Jacqueline. Welcome to podcast with me, yang dimana podcast ini akan menemani Sobat PWM dan juga akan membahas mengenai suatu perusahaan dan apa-apa saja yang penting di dalam perusahaan tersebut. Jadi, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai perusahaan air mineral yaitu PT Citra Damai, yang dimana PT Citra Damai ini sudah memproduksi air mineral yang diberi nama Woods Mineral yang sudah berdiri sejak 2018 yang lalu. Jadi sudah sekitar 5 tahun yang lalu ya teman-teman. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kepada pembicara kita yang pertama, yaitu Kak Erwin, yang akan membahas mengenai aspek hukum dalam PT Citra Damai. Akan tetapi teman-teman, sebelum Kak Erwin menjelaskan hukum apa saja yang mengatur dalam PT Citra Damai, mungkin sebelum itu Kak Erwin ingin memperkenalkan diri, saya persilakan. Baik Kak Jacqueline, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Tentunya di sini saya hanya perkenalan secara singkat saja. Perkenalkan, nama saya Erwin. Di sini saya menjawab hukum di PT Citra Damai. Mungkin itu saja dari saya. Tadi sudah ada perkenalan dari Kak Erwin. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara mengenai hukum, pasti dalam pikiran kita atau benak kita, hukum itu tidak jauh dari kata peraturan, baik peraturan yang tertulis maupun tertulis. Di sini Kak Erwin, kita langsung akan menanyakan saja kepada Kak Erwin, sebelum mendirikan perusahaan atau mengoperasikan perusahaan, tentu saja ada surat izin. Kira-kira surat izin seperti apa yang diperlukan untuk mendirikan dan mengoperasikan PT Citra Damai? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu pertama-tama kita mengetahui bahwa suatu perusahaan sebelum mendirikan suatu perusahaan tentu harus ada surat izin dari pihak yang berwenang. Dalam arti surat itu adalah surat izin hak milik tanah dan lain sebagainya. Tentu berkait dengan surat-surat tersebut, yakni surat administrasi atau surat daerah di mana wilayah tersebut kita gunakan sebagai tempat wilayah untuk mendirikan PT yang akan kita gunakan. Surat administrasi ini sangat penting sehingga jika suatu saat nanti ada pihak ketiga atau ada masalah-masalah terkait dengan masalah kepemilikan tempat, maka di sini kita sudah ada bukti yang sah untuk membentengi kita punya perusahaan atau kita punya ada usaha sendiri. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita memulai suatu perusahaan, perlu diadakan surat izin supaya nanti ketika ada perusahaan pihak ketiga yang ingin mengambil alih perusahaan kita sudah ada nih bukti-bukti kuat agar perusahaan itu menjadi milik kita. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak Erwin, apakah sudah ada surat izin seperti BPOM? Dan juga jadi kepada Kak Erwin. Kak Erwin, kita tahu nih bahwa Indonesia, negara kita ini, mayoritasnya adalah penduduk muslim atau Islam. Apakah sudah ada logo halal? Apakah juga produk Woods Mineral ini sudah memenuhi persyaratan yang ada? Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Tentu pertama-tama kami adalah satu perusahaan besar ya, dan kami memiliki market pasar. Market pasar kami tentunya yang pertama bagi teman-teman muslim, karena jujur saja kita mayoritas umat muslim. Di sini berkaitan dengan logo halal yang kami sudah capkan di punya produk, itu sudah pasti. Karena sebelum kami memikir atau sebelum kami memasarkan produk tersebut, kami telah melakukan suatu kajian di mana produk mana yang lebih diterima oleh masyarakat atau konsumen. Sehingga berkaitan dengan logo halal, dari perusahaan kami sudah menyiapkan, sudah menerapkan logo tersebut, sehingga produk yang kami pasarkan, produk yang kami jual sudah bisa dikonsumsi oleh teman-teman yang muslim dan lain sebagainya. Dan berkaitan dengan surat izin BPOM tadi, tentu saja sebelum awal kami mendirikan PT ini, tentu saja ini adalah surat yang paling utama dan terutama. Karena apa? Tentu saja saat ini di Indonesia ini berkaitan dengan surat kepemilikan tanah itu adalah suatu masalah yang intens, di mana sudah banyak masalah-masalah terkait dengan surat kepemilikan tanah. Maka dari itu kami dari pihak perusahaan sudah menanggulangi hal tersebut dengan melakukan atau memberikan berkaitan dengan surat atas kepemilikan tanah tersebut, sehingga jika nantinya ada pihak ketiga yang mengklaim atau orang lain mengklaim terkait dengan kepemilikan tanah, maka kami sudah ada benteng, sudah ada bukti yang kuat terkait dengan surat sah yang kami miliki. Oke, jadi teman-teman, produk Woods Mineral ini sudah ada izin BPOM dan juga sudah ada logo halalnya. Jadi kualitasnya sudah terjamin. Jadi silakan teman-teman bisa dapatkan di toko terdekat. Kita lanjut kepada pembicara selanjutnya. Jadi tadi sudah ada Kak Erwin nih yang menjelaskan mengenai hukum di PT Citra Damai. Kita lanjut kepada pembicara yang kedua. Akan tetapi sebelum itu, mungkin kakak berdua bisa memperkenalkan diri. Ini teman Jacqueline, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yan Lapi, asal Ren. Halo Kak Yandri. Terima kasih Kak Jacqueline, perkenalkan saya Beris Mario, panggil saja Estin. Halo Kak Estin. Jadi Kak Yandri dan Kak Estin ini akan membahas mengenai aspek ekonomi, sosial, dan politik yang ada di dalam PT Citra Damai.
Kita langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yang pastinya Sobat PWM sudah sangat-sangat tidak sabar lagi. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah di PT Citra Damai memberikan dampak secara ekonomi bagi sekitar, khususnya masyarakat bawah mata dan juga sekitarnya? Baik, kalau berbicara mengenai dampak ekonomi sendiri, memang keberadaan perusahaan kami ini bisa dikatakan cukup membantu memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat bawah dan sekitarnya. Dimana tentunya dengan berdirinya perusahaan kami ini, kami membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, sesuai dengan fokus, visi dan tujuan dari perusahaan kami sendiri, sejak awal memang kami sangat mengutamakan untuk mempekerjakan sumber daya lokal yang ada. Jadi, karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan kami sendiri, banyak dari antara itu adalah karyawan yang berasal dari masyarakat lokal atau masyarakat bawah sendiri. Nah, dengan membuka lapangan pekerjaan itu sendiri, tentu hal ini juga akan membantu mengurangi tingkat pengangguran. Jadi, jika tingkat pengangguran ini berkurang, tentu hal itu teman saya tahu bersama bahwa hal ini akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Nah, kalau pendapatan masyarakat meningkat, hal ini juga akan memperbaiki kualitas hidup mereka. Jadi, kembali lagi dari semua itu, dengan adanya pengoperasi yang perusahaan kami sendiri, tentu akan membantu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Baik, itu berkaitan dengan dampak ekonomi. Jadi memberikan ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya di masyarakat bawah mata. Lalu bagaimana dengan dampak secara sosial? Sejak awal hal ini sudah menjadi perhatian khusus dari pihak perusahaan. Kami sadar bahwa dalam pengelolaannya perusahaan juga harus bertanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar, yaitu masyarakat bawah mata. Jadi memang seperti yang dikatakan oleh saudara yang tadi, meskipun seperti yang kami jelaskan tadi bahwa perusahaan kami memang sudah memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat bawah mata. Tapi dengan hal itu tidak semata-mata membuat kami bisa seenaknya untuk mengeksploitasi sumber daya air yang ada di bawah mata secara bebas atau tanpa batas. Jadi mengenai hal itu sendiri, kami sadar bahwa kami punya tanggung jawab untuk mengelola lingkungan yang ada. Jadi dengan hal ini, perusahaan kami sendiri rutin melakukan konservasi lingkungan untuk tetap menjaga kelestarian dari sumber daya air yang ada di bawah mata sendiri supaya tetap lestari dan tetap bermanfaat bagi masyarakat bawah mata khususnya. Ini bukan hanya saja secara aspek ekonomi, tetapi ternyata PT Citra Damai ini juga membantu secara aspek sosial. Lalu Kak Yandri dan Kak Estin, apakah mungkin ada hambatan-hambatan dalam aspek ekonomi yang seperti tadi Kak Estin dan Kak Yandri sudah jelaskan? Dan mungkin bagaimana sih cara perusahaan mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Dari ekonomi itu memang tidak pas dari awal berdirinya perusahaan kami, memang kami mengalami cukup banyak kesulitan dalam segi modal. Untuk mengatasi hal itu sendiri, kami menjalankan pinjaman-pinjaman pada bank, namun dari itu kami juga mengusahakan untuk memberikan feedback atau pengembalian yang sepadan. Selain itu juga beberapa tahun kemarin kan memang sejak tahun 2019 terjadi pandemi COVID-19. Memang hal ini sangat mengancam industri yang ada, baik dari segi industri pariwisata, bahkan industri ekonomi merupakan salah satu industri yang paling berdampak terkait bidang kesehatan. Nah, kami salah satu perusahaan yang memang terkena dampak dari pandemi kemarin ini sendiri. Kan kita tahu bersama terjadi pembatasan aktivitas masyarakat sehingga masyarakat sendiri pun untuk membeli produk-produk dari luar untuk meminimalisir jadinya kewabahan virus ini sendiri COVID-19. Bagi tiap perusahaan kami sadar ini bukan bukan saja perusahaan kami, tapi juga beberapa perusahaan yang sendiri kami mau tidak mau mengurangi waktu kerja karyawan kami. Karena daya beli masyarakat kan menurun, jadi tingkat pendapatan kami juga menurun. Jadi mau tidak mau perusahaan kami ini harus mengurangi jam kerja karyawan. Jadi itu dari aspek ekonomi, yang dimana seperti sudah dikatakan ke Estin bahwa wabah COVID-19 2019 yang lalu ini sudah dapat menghambat dalam segi ekonomi PT Citra Damai. Oke, jadi PT Citra Damai ini cukup mendapat dukungan dari masyarakat bawah mata. Oke, kita next ke pertanyaan yang ketiga. Kalau dari segi politik nih, apakah pendirian perusahaan ini atau pendirian PT Citra Damai ini sudah mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah pusat atau pemerintah daerah bawah mata dalam membantu serta mendukung pengoperasian perusahaan, ataukah ada penolakan-penolakan yang terjadi sebelumnya? Bagi sejak
sejak berdirinya perusahaan kami sudah mendapat dukungan yang baik dari masyarakat setempat dan juga pemerintah daerah setempat. Mereka menyetujui akan maksud dan tujuan yang ingin perusahaan kami jalankan. Makanya mereka menyetujui. Oke, tadi Kak Yandri dan Kak Estin sudah menjelaskan nih mengenai aspek ekonomi, sosial, dan politik yang ada dalam PT Citra Damai. Terima kasih buat Kak Yandri dan Kak Estin yang sudah menjelaskan. Kita lanjut kepada pembicara yang selanjutnya. Jadi Sobat PWM, tadi sudah ada 3 pembicara nih, yaitu Kak Yandri, Kak Erwin, dan juga Kak Estin. Kita di sini lanjut kepada 2 pembicara yang akan membahas mengenai teknis dan operasional yang ada di dalam PT Citra Damai. Akan tetapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika kakak berdua memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Pinky Jendela Paurini. Teman-teman bisa manggil saya Pinky. Halo Kak Pinky. Baik, nama saya Nadius Lete, biasa dipanggil Juan. Halo Kak Juan. Jadi Kak Juan dan Kak Pinky ini yang bertanggung jawab secara teknis dan operasional di PT Citra Damai. Mengapa sih Bau Mata menjadi pilihan bagi PT Citra Damai untuk mendirikan perusahaannya di situ? Jadi alasan perusahaan PT Citra Damai memilih Bau Mata untuk didirikannya perusahaan karena beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu tempatnya strategis, jadi memudahkan konsumen untuk membeli produk kurs mineral tersebut. Dan yang kedua yaitu dekat dengan bahan baku. Seperti yang kita tahu sendiri, bahan baku utama dari kurs mineral itu adalah dari mata air Bau Mata. Jadi dekat dan lebih menghemat. Dari perusahaan kami memilih Bau Mata karena terletak di bagian materi yang besar dan jernih kota. Airnya itu tergolong bersih, jernih dan terjamin kesehatan. Jadi ternyata Sobat PWM, PT Citra Damai memilih Bau Mata sebagai lokasi untuk mendirikan perusahaan karena dekat dengan bahan baku utamanya yaitu air. Dan juga bukan hanya itu saja, air di sana sudah terjamin kualitasnya sehingga PT Citra Damai memilih Bau Mata sebagai tempat didirikan perusahaannya. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu apakah PT Citra Damai menyiapkan transportasi untuk mendistribusikan produk woods mineral? Jadi baik, dari perusahaan kami sudah menyiapkan 8 truk box untuk membantu dalam proses mendistribusikan dan mengantar pesanan ke para pembeli. Oke, jadi sudah menyiapkan 8 truk untuk mendistribusikan produk woods mineral. Jadi tidak perlu takut lagi kalau di daerah-daerah sekitar Kupang itu belum ada produk woods mineral. Jadi sudah didistribusikan ya teman-teman. Kita lanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Apakah untuk sekarang PT Citra Damai sudah ada cabang perusahaannya atau masih saja yang beroperasi yaitu di Bau Mata? Jadi pada awal mulanya kami belum mempunyai cabang karena kami masih mengoptimalkan perusahaan agar lebih stabil. Dan syukurnya pada tahun 2022 kemarin kami telah membuka cabang di beberapa daerah, yaitu di Soe, Keva Manado, dan di Atambua. Dan rencananya juga kami akan membangun cabang atau membuka bukan hanya di daerah saja, tapi melainkan di luar provinsi. Tapi sebelum itu kami akan melihat dulu apakah cabang-cabang yang di daerah tersebut sudah stabil atau sudah optimal seperti itu dan di kantor pusat. Dan jika sudah, pasti kami akan merencanakan. Jadi teman-teman, ternyata PT Citra Damai sudah ada cabangnya, yaitu ada di Soe, Keva, dan juga Atambua. Dan ternyata dari PT Citra Damai sendiri ada rencana nih untuk mau membuka cabang di luar provinsi. Kita doakan saja ya teman-teman. Sobat PWM pasti sudah kepo nih, alat dan teknologi seperti apa sih yang digunakan dan apakah alat dan teknologi itu menjamin produk mineral woods? Jadi kami dari PT Citra Damai menggunakan alat dan teknologi yaitu yang pertama mesin water treatment. Jadi mesin ini yaitu mesin pengelolaan air yang bertujuan untuk mengubah air yang tadinya keruh menjadi lebih bersih. Dan yang kedua juga kami ada mesin packaging atau mesin pengemasan. Jadi mesin ini untuk mengemas produk woods mineral tersebut ke dalam bentuk gelas maupun botol atau galon seperti itu. Dan yang terakhir ada mesin label, yaitu mesin untuk mencetak label dari perusahaan tersebut dan yang pastinya nama dari produk tersebut yaitu woods mineral. Terima kasih kepada Kak Juan dan Kak Pinky yang sudah menjelaskan
secara teknis dan operasional di PT Citra Abadi. Saya lanjutkan kepada pembicara yang selanjutnya. Jadi, sobat PWM, ternyata ada biaya listrik, biaya dunia, dan biaya perlengkapan, serta biaya distribusi dan biaya administrasi. Dan juga bukan itu saja, ternyata ada juga biaya pemeliharaan alat dan teknologi yang digunakan di PT Citra Abadi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa besar sih pendapatan yang diterima jika proyek pengembangan pasar dijalankan? Oke, jadi kalau yang akan diterima itu dari proyek pengembangan pasar adalah sangat banyak ya, untuk pendapatan pasar, tujuannya, selanjutnya ada biaya produksi dan selanjutnya ada pemasaran dan biaya pasar. Jadi jika proyek itu fokus pada pengembangan pasar, daerah yang diterima dari pasar dan pengembangan yang tinggi, itu untuk ada apa pendapatannya lebih besar dibandingkan daerah yang berdesanya lebih rendah. Jadi dia bagaimana cara mengukur seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek pengembangan pasar dijalankan. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu berasal dari mana saja sumber biaya bisnis air mineral PT Citra Damai. Jadi pengembangan ini juga menggunakan kita lembaga usaha. Dan jadi perusahaan itu menggunakan dana sendiri atau memberikan saham langsung dari bisnisnya. Ini juga ada jadi kalau kita ada pembiayaan dan kalkulasi untuk membiayai operasi dari investasi. Jadi teman-teman, ternyata pembiayaan bisnis air mineral PT Citra Damai ini ada dari modal usaha, ada juga dari modal sendiri, ada juga dari saham serta utang, yang dimana PT Citra Damai menjaga dari bank, dan juga ada pendanaan dari pihak ketiga yaitu investor dan juga pihak swasta. Oke, itu saja yang ingin saya tanyakan kepada interaksi mengenai aspek keuangan yang ada di dalam perusahaan PT Citra Damai. Kita lanjut kepada pembicara yang selanjutnya. Baik sobat PWM, kita lanjut kepada pembicara yang selanjutnya yang sudah berada di sebelah saya. Mungkin kakak bisa memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Priasti. Oke, jadi ternyata Kak Priasti ini adalah penanggung jawab atau manajer untuk menangani bidang pemasaran. Kita langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara pemasaran yang dilakukan PT Citra Damai terhadap produk Woods Mineral? Dalam memasarkan produk kami ini, perusahaan kami menggunakan strategi pemasaran yang berfokus kepada lebih banyak menanggapi para konsumen yang aktif di berbagai event, seperti event olahraga atau event lainnya sebagai sponsor. Tentunya dengan target untuk memperkenalkan produk kami ini di bagian target pasar dan juga membangun brand awareness untuk produk kami ini dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sobat PWM, ternyata dalam memasarkan produk Woods Mineral ini, perusahaan menggunakan strategi pemasaran yang dimana menanggapi konsumen yang aktif dan juga membuat target pasar yang potensial dengan membangun brand awareness bagi produk Woods Mineral agar produk Woods Mineral ini jangka waktunya tidak pendek tetapi dalam jangka waktu yang panjang. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Lalu dari sponsor dan event-event yang sudah kakak jelaskan tadi yang dilakukan oleh PT Citra Damai, apakah memberikan feedback yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan? Kalau untuk feedback dari pengalaman kami itu, feedback yang kami dapat itu cukup sepadan dengan apa yang kami kerjakan, di mana melalui kerjasama dengan para penyelenggara event seperti melalui dengan promosi di media sosial, dengan pemasangan logo, pendirian stand, dan juga melakukan branding stand oleh MC. Itu untuk menjangkau para konsumen dengan cepat untuk mengetahui produk yang kami buat ini, serta berikan citra yang baik kepada kalangan masyarakat. Oke,
Oke, jadi itu dia tadi aspek pasar yang sudah dijelaskan oleh Kak Yasmin. Terima kasih Kak Yasmin. Kita lanjut kepada pembicara yang selanjutnya. Oke, Sobat PWM, jadi ini dia pembicara kita yang terakhir, yaitu yang akan membahas mengenai organisasi dan manajemen di dalam PT Citra Abadi. Tapi sebelum kita membahas mengenai organisasi dan manajemen, alangkah lebih baiknya jika kakak berdua memperkenalkan diri. Jadi baik, perkenalkan nama saya Novita Priscila Fatima, teman-teman bisa panggil saya Novita. Nama saya Valeria Ahmad, atau bisa manggil saya Arif. Oke, jadi di sini sudah ada Kak Ari dan Kak Novita yang bertanggung jawab secara langsung dalam organisasi dan manajemen di dalam perusahaan PT Citra Abadi. Kita langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih PT Citra Damai mengelola persediaan air mineral agar selalu cukup dan memenuhi permintaan pelanggan? Baik, kalau dalam hal tersebut, dari kami selalu melakukan analisis terhadap permintaan dari para konsumen. Dari situ kami melakukan perencanaan terhadap persediaan air yang sesuai dengan permintaan dari konsumen. Dan kami selalu menyediakan stok minimum atau bisa dibilang stok cadangan untuk berjaga-jaga agar ketika jika permintaan dari konsumen meningkat secara tiba-tiba. Oke, jadi ternyata dalam PT Citra Damai dalam mengelola persediaannya itu sebelum mengelola pasti kita PT Citra Damai menganalisis permintaan lalu merencanakan. Setelah itu baru menyediakan stok cadangan agar selalu memenuhi permintaan pelanggan atau konsumen. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Apakah dari PT Citra Damai ada kriteria khusus untuk mencari tenaga kerjanya? Jadi kriteria yang dicari oleh setiap karyawan itu pasti berbeda ya Kak. Jadi untuk perusahaan kami sendiri lebih mengkhususkan bagi karyawan yang memiliki pengalaman kerja dan juga etika yang bagus. Untuk sekarang berapa sih jumlah ini karyawan yang sudah dikerjakan? Kalau mengenai jumlah karyawan yang sudah dipekerjakan itu ada kurang lebih 50 karyawan. Itu belum termasuk dengan karyawan yang bekerja di perusahaan. Oke, jadi dari sejumlah karyawan yang dipekerjakan ini, tentu kami bagi mereka dalam beberapa bidang. Dan bidang yang pertama itu bidang produksi, terdiri dari 20 orang karyawan, dan di sini mereka bertanggung jawab untuk memproduksi hingga distribusi. Yang kedua di sini bidang kualitas, mereka bertanggung jawab untuk memastikan apakah produk yang dihasilkan ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak. Dan yang ketiga bidang pemasaran dan juga penjualan, di sini mereka bertanggung jawab untuk memasarkan produk yang sudah dihasilkan ini. Dan yang terakhir itu bidang keuangan. Di sini mereka bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan, baik pengelolaan kas, pembayaran pajak, dan juga keuangan perusahaan. Ya, baik, kalau mengenai pelatihan kepada karyawan itu dari perusahaan kami tidak melakukan pelatihan itu setiap saat, tetapi pada saat-saat tertentu saja. Seperti pada saat karyawan tersebut baru bergabung dalam perusahaan kami, kemudian seperti pada saat peluncuran produk baru, dan pada saat adanya dilakukan perubahan yang signifikan terhadap proses produksi dan pengemasan terhadap produk. Oke. Apakah ada risiko yang dapat dialami karyawan selama proses produksi berjalan? Baik, kalau mengenai risiko tentu saja pasti ada dan juga sering dialami oleh para karyawan pada saat mereka bekerja. Seperti cedera dan juga risiko dari penggunaan bahan kimia yang bisa menyebabkan keracunan. Baik, itu saja yang ditanyakan dari podcast with me kepada Kak Ari dan juga Kak Novita yang sudah bertanggung jawab secara langsung di organisasi dan manajemen di dalam PT Citra Abadi. Terima kasih Kak Novita dan Kak Ari. Jadi itu dia podcast with me hari ini. Semoga hal-hal yang disampaikan melalui podcast with me hari ini dapat berguna dan juga bermanfaat bagi penonton. Podcast with me, bye!